wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangsagung, beliau Bapak Sabto Wimartono STMKOM. Yang kami hormati Bapak Eko Wahyudi SPD MTD dan Ibu Basir SPD selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Karangsagung serta teman-teman peserta pelatihan penulisan cerpen yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yang terhormat sumber Bapak Eko Wahyudi, Ibu Basir, yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan cerpen serta anak-anak semuanya yang berbahagia, yang punya hebat. Jadi syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan pelatihan penulisan cerpen bagi Bapak Ibu guru maupun bagi siswa. Harapannya adalah nanti setelah kegiatan ini khususnya untuk anak-anakku sekalian, kalian nanti akan mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk bisa menulis mungkin tidak hanya cerpen, penulisan apapun, baik itu penulisan artikel, ya, novel dan lain sebagainya, atau mungkin yang punya kreativitas, kemampuan menggambar, mungkin bisa membuat dalam bentuk komik, ya, dan sebagainya. Dan itu nanti akan punya manfaat yang besar bagi kalian untuk bisa dikembangkan. Dan jangan khawatir karena diantara Bapak Ibu ini, Pak Eko, Bu Basir itu sudah sudah teruji, dan nanti kalian manakala sudah berhasil membuat cerpen, nanti mungkin akan diberikan sebuah penilaian, dikoreksikan dan sebagainya, dan sangat mungkin nanti bisa dipublikasikan, baik itu mungkin dalam bentuk media, kabar, atau mungkin nanti menjadi sebuah karya dalam bentuk buku yang menjadi kekayaan dari SMP Negeri 1 Karangsagung. Tulisan cerpen itu harus hadir dan beragam pertanyaan terkait cerpen, cerita pendek ini menjadi satu problematika yang perlu dilahirkan, diwujudkan, atau dibiarkan mengalir seperti emas kumambang. Ya, apa jawabannya kira-kira? Cerpen itu harus ditulis, dilahirkan, atau biarlah cerita itu ada di dalam benak pikiran kita, lalu cerita-cerita itu saling berebut ingin dikeluarkan dan biar keluar sendiri menjadi jerawat, atau mengalir di kali Leulong, atau hilang di bawah angin? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Mengapa kita harus menulis cerpen? Apakah tulisan itu harus cerpen? Tidak, ya. Apa yang harus ditulis? Apakah kita harus menulis? Ini pertanyaan yang sederhana namun sulit untuk dijawab. Pertanyaan sulit sebetulnya mudah dijawab. Nah, kalau merujuk ini saya mohon izin umuk. Tahu umuk? Pamer sama dengan sombong. Ya, mohon izin saya mau pamer. Saya mulai menulis itu tahun 92, meskipun pada waktu SD, TK juga sudah menulis buku, ngorek-ngorek, itu juga menulis.
Namun real menulis yang dimaksud adalah mendokumentasikan sesuatu, angan-angan, pola pikir yang muncul, ya, itu menjadi sebuah simbol-simbol bahasa melalui aksara di dalam kertas, yang dokumentasinya itu nanti bisa dibaca ulang oleh saya sendiri maupun siapapun yang bisa mendapatkan tulisan saya. Itu 92. Ada yang sudah lain? Untuk anak-anak belum ada ya, saya sudah bisa menulis. Waktu itu masih kelas SMA 1, SMA kelas 1 di Yogyakarta. Kegiatan saya sudah mulai berkenalan dengan Mbak Anita, gadis kawanku, dan sejumlah majalah-majalah remaja yang terbit waktu itu. Mungkin hari ini masih ada beberapa yang terbit, mungkin juga sudah almarhum. Ibu Karisma pernah melihat majalah Anita? Belum lah. Anita Cemerlang, generasinya Pak Sentot sudah tahu, Pak Teguh juga sudah tahu mesti. Kalau generasi yang masih sekolah hari ini, ada yang pernah mendengar, melihat, bahkan membaca majalah itu? Majalah remaja, majalah yang bacaannya, segmen sasaran pembacanya adalah remaja. Remaja itu usia di bawah dewasa. Siapapun yang menganggap itu masih remaja, ya layak mengonsumsi bacaan itu. Dewasa apa tidak boleh? Boleh saja kalau ingin menikmati konsumsi bacaan itu. Majalah itu isinya tentang selebriti, kehidupan. Kalau hari ini adalah apa itu yang di televisi, apa itu acara-acara selebriti, semacam insert itu namanya apa? Cross check, cek kabar-kabar dan sejenisnya. Itu isi majalah dulu seperti itu. Dulu ditulis, gambarnya ada di cetakan. Sekarang ada di visual televisi. Profil selebriti. Selebriti yang muncul kala itu segmennya ya masih remaja. Contoh yang masih hidup saat ini dulu diprofilkan adalah Thomas Djorghi. Tahu Thomas Djorghi? Masih hidup? Masih. Ya. Terus siapa? Jeremy Thomas kelihatannya Nika Ardila, tapi sudah Nika Ardila kala itu. Pokoknya gambarnya cewek-cewek cantik sebangsanya itu. Termasuk yang Gugun Gondrong, tahu Gugun Gondrong? Itu juga selebriti majalah waktu itu, yang akhirnya sekarang mengalami sakit radang otak atau apa itu, sehingga menjadi tidak bisa hidup normal. Saya sudah mengonsumsi itu, termasuk di dalamnya ada puluhan cerpen ditulis oleh banyak orang, banyak remaja. Yang paling membekas nama di majalah itu sampai hari ini muncul adalah namanya, lupa saya nama aslinya. Aswedo itu sudah senior. Nama pena, nama penulisnya namanya Gol. Saya akan menyampaikan materi tentang untuk apa sih menulis cerpen. Tetapi sebelumnya mungkin kamu ngantuk, ya? Iya. Tadi dibahas sama Pak Eko, ada gadget, HP. Waktu yang paling banyak kamu manfaatkan adalah untuk nonton TikTok, iya nggak? Iya. Sampai kamu tidak ada waktu untuk menyapa ibumu, menyapa bapakmu, siapa lagi? Menyapa temanmu yang ada di sebelahmu. Kadang bahkan kamu pakai WA itu ya. Tetapi ketika itu sudah dimunculkan ke dalam publikasi, ini pasti sudah kena copyright. Paling pertama yang harus kamu resikonya harus kamu rasakan adalah kamu dihujat
dibuat oleh penulis aslinya. Yang kedua, kamu bisa sampai pengadilan. Yang terakhir gitu ya. Makanya jangan pernah sekali-kali kamu mencari sumber dari internet tanpa mencantumkan sumbernya. Downloadnya tanggal berapa, jam berapa itu sudah harus muncul di situ. Siapa penulisnya, siapa itu harus muncul. Garis bawah itu untuk mencari sebuah ide dari internet kamu hanya untuk contohnya saja. Kalimat yang ada di situ kamu tidak boleh pakai untuk kepentingan kamu. Gitu ya. Kemudian tadi dengan membaca, yang kedua dengan bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri itu masalah apa sih yang terjadi padaku gitu ya. Oh, aku lagi jatuh cinta. Oh, aku lagi ada masalah dengan ibuku. Oh, aku lagi ada masalah dengan temanku. Oh, aku lagi ada masalah dengan orang lain itu. Jadikan itu sebagai sumber dari ide. Kemudian mengamati fenomena orang lain. Caranya bagaimana? Mengamati fenomena orang lain. Dari mana caranya? Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Mengamati fenomena orang lain. Masalahnya anggun. Kita tulis, boleh? Boleh tidak? Kamu kok bisa tahu masalah anggun sedang punya masalah? Ya dari cerita teman-temanmu gitu ya. Bisa nggak? Dari cerita teman-teman kamu, terus kamu kumpulkan informasi-informasi, kamu bisa jadikan itu sebagai ide. Ide kamu menulis. Yang pertama tadi dengan membaca, yang kedua tadi dari masalah diri sendiri, yang ketiga dari masalah orang lain. Pikirkan mulai sekarang. Setelah ini kita akan praktek nulis. Ya. Yang keempat, cara yang keempat yang biasa kamu lakukan adalah apa? Nonton video atau film. Nonton film kan tidak selamanya yang ada di film sesuai dengan keinginan kita. Ya, tidak selamanya yang di film sesuai dengan keinginan kita. Yang harus kita lakukan adalah tambahkan masalahnya. Oh, di film kayak putus, baru putus, dua pacar, kayak, gitu kan? Nah, kamu punya ide lagi. Oh, kayak putus, baru putus, balikan manis, gitu ya kan? Bisa ada dua alternatif dari nonton video atau film. Kemudian yang kelima, mendengarkan lagu. Lagu yang paling mudah, lagu-lagu bahasa Indonesia. Anak sekarang kan nyanyinya lagu apa? Dibanding-banding. Nah, dari lagu aja dibanding-banding itu ada ide nggak di sana? Banyak. Gak pernah kamu mengenal Rondo Kempling nggak ya? Enggak. Yang sekarang ojo dibanding-banding. Nah, dari lagu itu bisa juga jadi inspirasi untuk kamu menulis sebuah cerpen. Kemudian yang keenam, yang terakhir saya sampaikan sekarang adalah bagaimana memunculkan ide. Yang keenam adalah cari tempat paling nyaman. Saya biasanya tempat paling nyaman adalah BK. Kamu tidak pernah melihat saya di kantor gitu mungkin ya. Saya sering di antara ruang BK dan ruang guru. Saya lebih banyak di ruang BK. Bukan karena saya sedang ngopi, bukan karena saya sedang rebahan, bukan karena saya sedang ngobrol dengan teman-teman. Teman saya di sana Bu Lastri. Paling ngobrol dengan Bu Lastri kalau Bu Lastri sedang santai itu. Kalau Bu Lastri sedang sibuk pun saya menyibukkan diri di sana. Lesnya di bawah, bahkan sambil rebahan laptopnya tak jengking dan seterusnya. Tempat paling nyaman. Kenapa kita perlu tempat paling nyaman? Benoran diintip. Benoran diintip. Nek tak orang guru mesti diintip. Aku lagi nulis Bu Yuni ngintip. Ya kan Bu? Aku lagi nulis apa lagi waktu itu yang ngintip. Pak Eko mungkin bisa ngintip. Nah, jadi apa? Untuk ini saja. Tempat nyaman itu untuk biar kita
stabil, idenya muncul dan tidak hilang, tidak terkena apa itu kontaminasi dari orang-orang. Ketika kita lagi nulis asik-asiknya, kok ada orang-orang melihat kita, hilang itu lama-lama. Iya enggak? Iya. Dan lagi nulis apa sih Bu? Nah, apakah mungkin saya hanya akan nulis terus tidak ada menjawab sama sekali? Tidak. Sosial itu, aturan sosial yang tidak tertulis itu tidak boleh seperti itu. Ketika ada orang bertanya, kita ya harus sebisa mungkin menjawab. Nah, ketika kita menjawab itu, ide yang di sini sudah mengalir sederas air ke pulau itu hilang. Ini masalahnya Pak. Alasan kita mencari tempat paling nyaman adalah yang ini tadi, agar ide kita tidak diintip oleh orang lain. Kenapa biar tidak diintip? Biar kita tetap fokus pada ide, tetap mengalir. Nah, dari A sampai Z kita tulis, tidak ada yang tercecer sama sekali. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Masih ada 30 menitan kayaknya ya Mas ya. Ya, kemudian ada satu yang harus saya sampaikan ke kalian. Kalau tadi Pak Eko mengatakan yang dari tertulis dari naskah itu ya, media cetak itu sudah belum Pak? Ciri-ciri pada novel itu awalannya ada awalan pengenalan tokoh itu sudah belum? Belum ya. Kalau di cetak kan kita mengenalkan sedetil mungkin ya. Kalau kamu ingin terjun ke dunia online tidak boleh. Itu bedanya di situ, online dan cetak. Kalau di cetak itu kamu harus detail menggambarkan tokohnya siapa, dengan sudut pandang satu atau sudut pandang ketiga. Orang pertama aku, seterusnya. Aku adalah seorang dan seterusnya. Tidak, kalian nulis sambil mikir nggak bakalan 5 menit dapat segini. Itu diingat ya. Ini baru 5 menit. Bagaimana kalau 15 menit? 15 menit ya paling tidak pasti 2 halaman. Ya, ini fakta ini. Menulis itu sebetulnya mudah. Apa mudah? Mudah. Kenapa kamu merasa masih sulit? Karena apa? Tipe-tipe pertama orang tahu maca gitu ya, nggak pernah membaca, nggak pernah membaca. Karena kamu tidak pernah membaca, makanya apa? Menulis itu susah. Ini 5 menit lah normal. Apa sih isinya? Abaikan dulu isinya. Abaikan ya. Abaikan isinya, yang penting apa? Semuanya sudah tersurat di sini selama 5 menit. Kita tingkatkan lagi dari 5 menit menuju 7 menit. Tetapi kamu, saya mohon adalah apa, kamu patuh. Kamu patuh 7 menit, tidak berhenti, tidak mikir, tidak melihat ke temanmu. disambut hangat oleh ibunya. Esa langsung pergi ke ruang makan untuk makan. Setelah makan, Esa pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Terima kasih. Itu saja. Azela Zidani, biasa dipanggil Zela. Sekarang aku sudah kelas 1 SMP. Saat libur semester, aku dan ayah berlibur ke rumah nenek di Lampung, Sumatera Selatan. Nenekku sangat baik dan ramah. Dia mempunyai 3 anak. Anak pertama dia bernama Pak Jamal. Anak kedua
untuk bersekolah melihat diri Ayara. Ayara tertawa dengan ibunya. Ibu, ini cuma pelajaran dia sudah melakukan sementara dengan itu nilainya 40. Dia tuh bukan anak kandung ibu. Kamu itu jadi orang nggak tahu bersyukur, seharusnya ibu menghibur kamu dan kita melihat kamu seperti anak. Semuanya. Tapi perlu saya evaluasi beberapa. Yang pertama, ketika kita membahas tentang satu bab ya, di awal itu jangan munculkan banyak tokoh. Kalau bisa hanya batasi 2 orang di awal. Nah, kalau kamu sudah masuk ke konflik, baru ada konflik orangnya ketiga, keempat itu boleh. Tapi di awal, apalagi kalau kamu ingin menulis novel, jangan sampai kamu menampilkan tokohnya lebih dari 2. Tokoh itu maksimal 2 di awal, gitu ya. Yang kemudian perkenalan di awal tadi versi cetak ya. Kalau versi untuk online itu langsung ke konfliknya. Terus lagi ini aneh lagi. Tadi di Pak Eko sudah dibahas nama. Ketika kamu ada kelihatannya kamu tidak pernah di dunia penulisan terutama cerpen dan novel itu nggak aneh kalau kamu nggak menangkap aneh-anehnya ya. Kalau saya sudah menangkap aneh, pergi ke Lampung namanya Asep.